Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Stani SPMIP, Bu Dayang Darliana SPMSI, dan Bu Anissa Fitri SPMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul analisis pendapatan dan resiko produksi usaha tani padi sawah Rijo Katifael di Desa Rajo Binangun, Kecamatan Karang Utara, Kabupaten Lampung Timur. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh subsektor tanaman padi, salah satu komoditas utama sebagai sumber pangan dan karbohidrat masyarakat Indonesia. Produksi padi sawah nasional mengalami surplus dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 55,27 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 620,42 ribu ton atau 1,14% dibandingkan produksi padi pada tahun 2020 sebesar 54,65 juta ton GKG menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Salah satu kabupaten pada Provinsi Lampung adalah kabupaten yang memiliki posisi keempat setelah Lampung Selatan, yaitu Lampung Timur. Dilihat tabel 1 dan 2, faktanya produksi padi sawah di Kabupaten Lampung Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mencapai 610,517 ton. Produksi ini mengalami fluktuatif dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 dengan produksi sebesar 696.071 ton. Hal ini membuktikan bahwa faktor luas panen tidak selalu menjadi acuan besarnya jumlah produksi. Dari adanya fenomena ketidakstabilan atau fluktuasi, produksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama adanya ketidakstabilan atau fluktuasi disebabkan karena adanya resiko. Menurut penelitian Sri Kartawi, DKK 1993 menjelaskan bahwa resiko produksi pertanian diakibatkan oleh adanya ketergantungan aktivitas pertanian pada alam, sehingga berdampak pada adanya variasi dalam perolehan produksi maupun penerimaan. Sedangkan menurut penelitian Lumintang pada tahun 2013, besar kecilnya pendapatan dalam usaha tani dipengaruhi oleh penerimaan dan pengeluaran, sehingga apabila penerimaan berubah, maka pendapatan yang diterima petani juga akan berubah. Penelitian ini penting untuk dilakukan, selain itu juga untuk penyampaian informasi tingkat resiko usaha tani padi sawah di Desa Rejo Binangun. Sehingga rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, berapa besar biaya dan penerimaan usaha tani padi sawah. Yang kedua, berapa tingkat resiko produksi usaha tani padi sawah. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis biaya, penerimaan, dan pendapatan usaha tani padi sawah. Yang kedua, mengetahui resiko produksi usaha tani padi sawah. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kegiatan usaha tani padi sawah di Desa Rajo Binangun, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang diterima petani, akan dilakukan perhitungan output dan input untuk menjawab tujuan yang pertama. Sehingga akan diketahui berapa besar pendapatan usaha tani padi sawah tersebut. Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu tingkat resiko usaha tani padi sawah, dengan menggunakan analisis koefisien variasi atau CV, jika semakin besar nilai CV menunjukkan tingkat resiko yang harus ditanggung oleh petani semakin besar dibandingkan dengan keuntungannya. Adapun kontribusi penelitian, yang pertama, bagi peneliti diharapkan dapat bermanfaat sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Yang kedua, bagi pelaku usaha tani padi sawah memberikan informasi dan pengetahuan kepada petani. Yang ketiga, sebagai acuan pemikiran bagi peneliti selanjutnya, sehingga referensi penelitian lebih banyak. Poin yang kedua yaitu tinjauan pustaka.
Penelitian ini berlatar belakang berlandaskan pada usaha tani, di mana usaha tani adalah kegiatan bercocok tanam dengan komoditi tanaman pangan yang biasanya identik dengan pertanian rakyat. Tetapi kegiatan usaha tani padi cenderung lebih banyak dihadapkan dengan resiko dan ketidakpastian. Adapun beberapa penelitian teori usaha tani, yaitu yang pertama produksi, penerimaan, pendapatan, resiko, dan pengukuran resiko. Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasi faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi, manajerial skill menurut Sueharno pada tahun 2006. Yang kedua yaitu penerimaan adalah faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan adalah produktivitas usaha tani, harga persatuan produk, waktu pemasaran, dan kualitas hasil. Menurut Hernanto pada tahun 2002. Selanjutnya yaitu pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Selanjutnya resiko, yaitu bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, atau future, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini menurut Fahmi pada tahun 2016. Yang terakhir yaitu pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Sebenarnya terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian Mardeliah dan Mirayana pada tahun 2019 dengan judul Analisis Resiko Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Padi Organik di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, dengan hasil yaitu resiko produksi dan resiko pendapatan pada usaha tani padi organik memiliki resiko yang tinggi, di mana nilai resiko produksi sebesar 0,566 dan resiko pendapatan sebesar 0,576. Sedangkan menurut Nurani Sejati, DKK pada tahun 2020, dengan judul Analisis Resiko Produksi Padi dan Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjik, Kabupaten Waikanan, dengan hasil yaitu resiko produksi termasuk dalam kategori rendah dan pendapatan petani padi sebesar 43.694.613,85 per tahun, yang terdiri dari pendapatan pertanian lain, dan pendapatan luar pertanian. Tempat dan waktu penelitian akan dilaksanakan di Desa Rajubinangun, Kecamatan Raman Utara. Penelitian analisis resiko produksi usaha tani padi akan dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai April 2023. Bahan dan alat, hasil survei dan observasi. Hasil survei dan observasi akan diolah untuk mendapatkan hasil besarnya biaya, penerimaan, pendapatan, dan resiko produksi usaha tani padi sawah di Desa Rajubinangun. Sedangkan kertas digunakan sebagai media untuk menulis hasil dari survei dan observasi. Yang kedua yaitu alat, ada komputer yang akan diimplementasikan perangkat lunak sistem Microsoft Excel dan Microsoft Word, di mana Microsoft Excel untuk menghitung data biaya, penerimaan, dan pendapatan dalam menentukan tingkat resiko produksi usaha tani padi, sedangkan Microsoft Word digunakan untuk mengolah semua data yang telah didapatkan baik melalui hasil wawancara maupun perhitungan olah data, dan alat yang terakhir yaitu pena digunakan sebagai alat tulis untuk mencatat hasil wawancara. Rancangan penelitian yang pertama jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan penulis untuk mengidentifikasi sumber-sumber resiko produksi dan pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Rajubinangun, Kecamatan Raman Utara. Sedangkan penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis resiko yang terdiri dari menghitung besar biaya dan pendapatan usaha tani, rata-rata resiko, dan standar deviasi.
Pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden atau setelah pemberian kuesioner. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik, serta instansi lainnya yang terkait. Metode sampling, pengambilan sampel menggunakan teknik Slovin dengan jumlah populasi sebanyak 121. Setelah dihitung menggunakan teknik Slovin, jumlah sampel yang didapatkan yaitu 33. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data meliputi yang pertama, analisis struktur biaya, produksi, pendapatan, dan analisis resiko. Analisis struktur biaya meliputi biaya tetap, variabel, total, dan biaya total rata-rata, dan analisis penerimaan, pendapatan. Sehingga untuk menentukan analisis resiko untuk mengetahui tingkat resiko produksi usaha tani padi sawah. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Selamat pagi.